أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Faslun, ay hadza faslun fi ghuslil maiti, di dalam memandikan mayat. Tsumma yughassalu, kemudian dimandikan itu mayat. Setelah kemarin diyakini orang itu wafat, meninggal, lalu dilakukan kesunahan-kesunahannya, antaranya digantikan pakaiannya dengan yang lebih ringan, lalu ditutup matanya, dilemesin badan-badannya. Maka selanjutnya adalah memandikan mayat. Dalam memandikan mayat, syariat memiliki aturan-aturannya tertentu, sehingga benar-benar dilakukan sesuai ilmunya. Tsumma yughassalu, kemudian itu mayat dimandikan. Fa in kana rajulan, maka apabila mayatnya itu laki-laki, fal aula bi ghuslihi, maka yang lebih utama untuk memandikannya al abu adalah ayahnya. Tsummal jaddu, kemudian kakeknya. Tsummal ibnu, kemudian anak laki-lakinya. Ini urutan yang paling bagus. Umpama masih ada ayahnya itu yang mandiin. Ayahnya kudu ngerti juga cara memandikan mayat, sebab dia orang pertama yang dituntut memandikan anak laki-lakinya. Kalau nggak ada, kakeknya. Kalau nggak ada juga, anak laki-laki dari itu anak. Apabila dia punya anak, maka itu anak laki-lakinya yang memandikan. Sumabnuhu, kemudian anak laki dari anak laki-lakinya. Jadi siapa itu? Cucunya. Ayahnya nggak ada, engkongnya nggak ada, anak lakinya nggak ada, ya cucunya yang mandi. Tsummal akhu, kemudian saudara laki-lakinya. Jadi punya abang, punya adik laki. Nah, itu dia mendapat urutan yang kelima. Tsumabnuhu, kemudian anak laki-laki dari saudaranya, berarti ponakannya. Dia punya saudara, itu saudaranya ada anaknya, berarti apa? Dia ponakan. Tsummal ammu, kemudian pamannya. Tsumabnuhu, kemudian anak dari pamannya. Siapa jadinya? Sepupu. Dia punya encingnya punya anak. Nah, anaknya sama dia kan sepupuan berarti.
ala tartibil asobati, sesuai urutan ahli waris asobah, sebagaimana yang tadi di atas. Tumar rijalul aqaribu, kemudian laki-laki yang ada ikatan kekerabatannya. Ya, siapa aja setelah itu dilihat yang ada ikatan kekerabatan kepada itu mayat. Kalau yang tadi disebutkan gak ada semua tuh. Tumal ajanibu, kemudian laki-laki lain. Pokoknya laki-laki mau siapa kan, orang asing atau tidak, maka dia dituntut untuk memandikan kalau orang-orang yang tadi nggak ada. Tumal zaujatu, kemudian baru istrinya. Jadi istri jangan masuk dulu. Nah, ini orang-orang yang tadi disebutkan yang dituntut untuk memandikan kalau mayatnya laki. Tumal nisaul maharimu, kemudian perempuan-perempuan yang semahram dengan dia. Ada anak perempuannya, adik perempuannya, kakak perempuannya, ibunya. Nah itu baru boleh kalau semua yang tadi disebutkan nggak ada. Bagusnya begitu. Walaupun ada yang tukang mandiin, tetap yang menemani itu dari urutan yang pertama. Ya, ayahnya, kalau bisa ayahnya yang memandikan, dipandu oleh itu tukang mandiin, sehingga yang mengerjakan ya ayahnya, kakeknya, dan seterusnya dari orang-orang yang tadi disebutkan. Wa in kana imra'atan, dan apabila yang meninggal itu perempuan. Ini beda lagi tar orangnya yang masuk. Wassalahan nisaul aqaribu, yang memandikannya adalah perempuan yang ada kekerabatan. Jadi belum langsung suami. Kalau itu yang wafat perempuan, orang-orang yang mandiin bagusnya yang ada ikatan kekerabatan. Apa adanya yang perempuan, kakaknya yang perempuan, anaknya yang perempuan, ibunya, pokoknya perempuan yang ada ikatan saudara sama dia. Itu dulu yang dituntut buat mandiin. Tumal ajanibu, kemudian perempuan-perempuan lainnya. Mau siapa ke, yang penting di perempuan. Kalau saudara-saudara perempuannya pada kagak ada. Tumal zauju, baru suaminya. Begitu. Ntar suaminya masuk kalau udah semuanya mengerjakan, atau baru masuk kalau semuanya kagak ada. Jadi jangan barengan, satu persatu, sehingga sesuai urutannya. Tumar dijalul mahalimu, kemudian laki-laki yang semahram. Yang semahram sama itu mayat. Jadi punya abang, punya adik laki, di ayahnya. Nah itu semuanya terakhir urutannya. Pokoknya yang pertama masuk itu orang-orang perempuan dulu dah. Bisa yang ada ikatan saudara sama dia. Fa'in udimatil maharimu, maka apabila tidak ditemukan orang-orang yang semahram dengan mayat, yang mamahal ajanibu, mentayamumkannya orang-orang asing, karena dia semahram, dia boleh disentuh. Mama saudara-saudaranya yang laki nggak ada, yang perempuan semahram nggak ada juga. Nah, maka yang memandikannya orang-orang asing ini ada perempuan yang tadi ditayamumkan. Begitupun nanti perempuan, laki-laki yang mentayamumkan orang-orang asing itu. Wa kadzar rajulu, dan begitu juga laki-laki bi'adamil maharimi minan nisa'i, dengan ketiadaan perempuan-perempuan yang semahram. Wa kaifiyatut tayammumi, dan cara mentayamumkannya ayyakuna hailun, harus ada penghalangnya. Jadi nggak boleh langsung ya, kalau langsung sama aja kita pakai air, yaitu dengan penghalang ditayamumkan sehingga tidak tersentuh langsung antar kulit yang memandikan dengan itu mayat. Wa in kana kafiron, dan apabila mayatnya itu orang kafir, fa aqaribuhul kufaru ahaqqu, maka yang lebih berhak adalah orang-orang kafir yang saudara sama dia. Kalau yang meninggal orang kafir, yang mandiin orang kafir juga.
Dan yang lebih bagus orang kafir yang masih bersaudara itu mayat kafir, jangan orang muslim. Wa yundabu kaunul ghasili aminan, dan disunnahkan adanya orang yang memandikan itu adalah orang yang terpercaya, orang yang bisa menyembunyikan rahasia-rahasia yang ditemukan ketika lagi mandiin. Jangan sampai dia membongkar aib jenazah tatkala dimandikan. Nah, itu gak boleh tuh. Makanya orang yang mandi harus yang terpercaya. Jangan ada tendensi ini musuhan sama yang lagi dimandiin, jangan. Takutnya dia nanti menemukan sesuatu diceritain ke orang-orang habis mandiin. Orang itu harus amin, bisa dipegang, bisa dipercaya. Karena ketika lagi mandiin ya bisa terjadi apapun yang saat itu ditemukan. Lalu zaman Imam Malik di Madinah ada seorang perempuan yang wafat, lalu yang mandiin perempuan juga. Nah, dimandiin sama dia. Ketika sampai pada kemaluan orang perempuan itu, jenazah perempuannya, dalam hatinya bergumam. Ya, katanya ini kemaluan, sering dipakai zina, sering dipakai yang kagak benar, dipakai berhubungan yang kagak halal. Itu dalam hatinya lagi mandiin, pas sampai di kemaluan ini begitu. Akhirnya itu yang mandiin tangannya gak bisa copot dari kemaluan jenazahnya. Mau diangkat gak bisa, ya, mau diangkat gak bisa, diangkat gak bisa. Karena ada rasa seperti itu tadi, pengen membongkar atau menemukan aib jenazahnya. Akhirnya para jamaah bingung, ini gimana? Yang mandiin kagak bisa lepas tangannya daripada jenazah yang sedang dimandikan. Para jamaah itu bertanya kepada Imam Malik, disamperin rumahnya, wahai Imam, kejadian nih di Madinah ada orang mandiin jenazah perempuan. Nah itu perempuan yang mandiin gak bisa keangkat dari kemaluan perempuannya. Kata Imam Malik, coba tanya, waktu mandiin dia mikirin apa? Ditanya begitu. Mohon maaf, ketika saya mandiin jenazah perempuan, di hati saya gerutu. Jadi perempuan mau berzina, kemaluannya dipakai untuk ini, untuk itu, bukan hal yang halal. Nah, itu sebabnya kenapa dia tangannya rapat dengan jenazah perempuan dan gak bisa diangkat. Ya terus solusinya bagaimana? Ini kan mau dikuburin jenazahnya. Solusinya gampang. Itu yang mandiin sedang melakukan qadzaf. Qadzaf itu tuduhan zina tanpa bukti. Dibilang begitu, buktinya mana? Kalau mayat tersebut berzina, kemaluannya dipakai buat berhubungan yang kagak halal, itu kan namanya tuduhan tanpa bukti. Ya terus solusinya gimana? Solusinya gampang. Dalam Islam, hukum orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti itu dicampuk 80 kali. Nah, akhirnya itu yang mandikan dicampuk dulu 80 kali. Nah, ya, malu ya kira-kira. Pas udah dicampuk 80 kali baru bisa keangkat tangannya. Ini kejadian benar. Nah, dalam kitab Muqnil Muhtaj itu disebutkan kisahnya. Sehingga orang yang memandikan jenazah harus orang yang amin, yang terpercaya. Nah, jangan sampai ada perasaan-perasaan itu yang akan membuka ya, kekurangan kalau memang ada ya bagi mayit atau bagi dirinya sendiri. Jangan main panggil-panggil orang kalau dia belum tahu bagaimana orang tersebut. Wa yustarul maitu fil ghusli, dan ditutup itu mayat fil ghusli ketika sedang dimandikan. Jadi mandi ini bukan telanjang. Beda ketika mandi masih hidup, ditutup semuanya pakai bahan. Wala yahduru siwal ghasili wa mu'inihi, dan tidak boleh mendatanginya kecuali orang yang memandikan dan orang yang akan membantu orang yang mandiin tersebut. Jadi jangan rame-rame atau banyak orang di dalam. Cukup umpama kita manggil tukang mandiin sama yang tadi itu disebutin tuh, ayahnya, kakeknya, anak lakinya. Kalau emang itu wafat laki, kalau yang wafat perempuan ya saudari-saudari perempuannya, perempuan-perempuan asing. Ya,
Atau kalau mau suaminya masuk setara ntar keluar lagi karena di situ banyak perempuan di dalam, ya, itu nggak boleh untuk masuk banyak orang. Wa yubakharu min awwalil ghusli ila akhirih, dan disunnahkan agar dibakar bukhur mulai awal pemandian sampai akhirnya. Jadi sebelum dimandiin bakar dulu wangi-wangian, nggak harum, itu sudah. Sehingga ketika dimandiin wangi. Kenapa? Karena bisa saja mayat itu mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Maka untuk menutupi demikian bakar garam, yaitu semprot wangi-wangian. Kalau bisa yang lama, yang wangi, untuk menutupi demikian, sehingga nggak tercium sampai luar. Kalau pun ada, nanti jadi fitnah. Kita tutup dengan wangi-wangian dari awal itu. Wal aula, dan yang paling utama, tahta sakofin, mandiin mayat itu di bawah atap, artinya di ruangan tertutup, bukan ruangan terbuka yang atasnya nggak ada atapnya. Wa bima'in baridin, dan dengan menggunakan air dingin, illa lihajatin, kecuali ada keperluan. Karena sebagaimana yang dijelaskan, ketika dicabut itu badannya panas, kalau ditambah lagi air panas kesian, ya, maka disunahkan pakai air dingin. Kecuali kata dokter nih, bagusnya pakai air hangat nih, umpama ada sakit-sakitnya menjadikan dia meninggal, ya itu kita lakukan. Kalau dalam keadaan normal pakai air dingin di ruangan tertutup, kalau bisa serapat-rapatnya. Ya, kayak kita mandi di kamar mandi kan rapat banget, jadi kalau bisa di rapat, dialingi, ya, disembunyikan, sebab ya, itu akan terbuka aurat. Wa yahrumu nazaru auratihi, dan haram memandang aurat mayat. Wa massuha, dan haram menyentuh auratnya illa bi khirqatin, kecuali dengan sarung tangan, selampe atau apapun sejenisnya. Jadi ngemandiin kayak langsung tangan ketemu tangan, pakai sarung tangan. Kita usap-usap pelan-pelan sehingga dia tersentuh kulit yang mandiin dengan itu mayat. Wa yundabu, dan disunnahkan alla yanzura ghairaha, agar ia tidak memandang selain aurat tersebut, kecuali memang ada kebutuhan. Wala yamassahu, dan dia tidak menyentuh ghairal aurah, itu selain auratnya, illa bi khirqatin, kecuali dengan sapu tangan, kecuali dengan sarung tangan atau selampe dan sejenisnya. Wa yukhriju, dan orang yang memandikan mengeluarkan ma fi batnihi, apa-apa yang ada di perut mayat, minal fadolati, dari sisa-sisa kotoran. Wa yastanjiyahu, dan mengistinjakannya, nyebokinnya. Wa yuwaddi'ahu, dan mewudukannya, asal dibasuh lempengan dada ke perut, diusap kencang-kencang agar sisa-sisa kotoran yang di perut keluar, baik dari depan maupun belakangnya. Usapan kedua nanti giliran di perut diusap lebih sedikit, ditekan, ya, selesai diwudukan. Gitu caranya, sehingga nggak ada kotoran-kotoran lagi. Wayan wiyal waslahu, dan dia niat memandikannya. Jadi yang mandiin itu niat, nggak asal buyur doang, dia niat. Nawaitu fardul ghusli li hadzal mayyit, saya niat ya fardu mandi untuk mayat ini, bukan buat dia, buat itu mayat. Itu niat ya, buat memandikan mayat. Wa yaghsila ra'sahu, dan ia membasuh kepala mayat, wa lihyatahu, dan jenggotnya, wa jasadahu, dan jasadnya, bima'in, dengan air, wa sidrin, campuran sidir, daun bidara, salasan, sebanyak 3 kali. Yata'ahadu kulla marratin, yang ia perhatikan di setiap basuhannya, imrarul yadi, terhadap menggerakkan tangan, alal batni, di atas perut. Jadi kalau lewat perut itu agak diperhatiin, lebih ditekan sedikit biar keluar tadi kotoran 3 kali.
Fa'il lam yansof, maka apabila belum bersih dengan 3 kali basuhan itu, zada witron, tambahin lagi biar jadi ganjil. Pas keempat bersih, tambah lagi biar 5 gitu. Jadi berhentinya di hitungan ganjil. 6 bersih, tambahin 7. Bagusnya itu membasuhnya dalam keadaan ganjil. Wa yaj'ala fil ma'i, dan dia campur ke dalam air qalila kafurin, sedikit kafur. Wa fil akhirati akadu, dan yang demikian pada bagian akhir basuhan lebih ditekankan. Kalau sekarang kayak sabun, ya, kayak orang mandi dah. Ya, kita basuh dulu dengan air, sabunin airnya yang ada daun bidaranya untuk memberikan aroma tadi, harum, wangi. Intinya kepada itu. Sehingga umpama ada aroma yang kurang sedap dari itu mayit bisa dihilangkan, ya. Dan juga memberikan semakin bagus kulitnya. Ya, kalau orang mau ketemu seseorang yang ditunggu-tunggu, yang cakep mandinya, yang bersih, begitu pun ya ingin ketemu dengan Tuhannya, ingin masuk kubur, ya bersihin mandinya, nggak salah-salah. Wajibuhu, dan yang paling ditekankan, maksudnya yang wajibnya, tamimul badani bil ma'i, meratakan badan mayit dengan air. Yang penting semuanya rata. Ya, mau 3, 5, 6 itu teknis kesunahan. Yang dituntutnya, yang wajibnya adalah pastikan semua badan mayit itu rata dengan air. Mulai dari ujung jempol sampai ujung rambutnya kena air semua. Nah, itu dengan bilasan dan juga usapan basuhan yang pelan-pelan. Tsumma yunasyafu bi thawbin, kemudian ia mengusap dengan kain, dengan anduk, keringin. Fa in kharaja minhu syai'un ba'dal wasli, maka apabila keluar dari itu mayit sedikit setelah dimandikan, kafahu ghuslul mahalli, cukup bagi dia membasuh tempat tersebut. Umpama kata habis mandiin ada yang keluar dari najis depan maupun belakang, ya tinggal di situ aja, itu perlu pakai mandi dari ulang. Cukup di situ tempat dia membasuhnya dan membersihkannya. Faslun ay hadza faslun, tsumma yukaffanu, kemudian dikafankan. Habis mandi dikafanin. Begitupun pengkafanan mayit ada caranya, ada ilmunya. Fa in kana rajulan, apabila mayitnya itu laki-laki, nudibalahu salasu lafaifa, disunnahkan baginya 3 lapis kain, bidin yang berwarna putih, magsulatin yang bersih. Kalau bisa yang baru kafannya itu, buat orang laki 3 lapis. Kullu wahidatin, di setiap lapisan kafannya, tasturu kullal badani, menutupi semua area badan. Jadi bukan 3 lapis, atas 1, bawah 1, terus semuanya, bukan. Jadi 3-3-nya membungkus dari awal. Ukurannya berarti sama itu. Bukan kayak orang pakai baju sama celana sepotong-sepotong, bukan. Tapi memang 3-nya membungkus semua badannya. La qamisa fiha wala imamata, tidak ada gamis di dalamnya, juga tidak ada imamah. Gak usah pakaiin baju gamis, gak usah dipakai imamah orang laki. Bagusnya seperti itu. Fa in zada 'alaiha qamison, namun kalau memang pengen ditambah atas 3 lapis itu gamis, wa imamatan, dan sebuah imamah, jaza, boleh. Mama pengen dipakai juga habis kafan pakai gamis, atau sebelumnya gamis baru dikafani, itu boleh-boleh saja. Cuman yang lebih bagus 3 lapis kayak kafan tadi saja. Wa yahrumul hariru, dan haram memberikan kafan yang terbuat dari sutra, ya, kafan-kafan pada umumnya saja. Wa yundabu lil mar'ati, dan disunnahkan bagi mayat perempuan, izarun, kain izar, kain yang dibentuk sarung. Wa khimarun, dan kerudung. Wa qamisun, dan gamis. Wa lifaqotani sabiwotani, dan 2 lembar kain kafan yang mencukupi, yang menyempurnakan. Kalau perempuan pakai kafan dari bawah tuh, model sarung dipakai, nanti di atasnya gamis, ya kayak orang perempuan pakai gamis, dalamnya udah ada izar tadi,
kain kerudung, baru disempurnakan dengan 2 lembar kain kafan yang mencukupi. Jadi 3 lapis, tambah 2, 5 jadinya. Cuman yang 3 tadi modelnya izar, sarung, khimar, kerudung, dan gamis. Jadi enggak 5-5-nya dibungkus semua, enggak. Kalau orang laki aja begitu, kalau perempuan didandanin seperti biasanya. Cuman bedanya pakai kayak bahan kain kafan. Setelah itu disempurnakan baru semuanya dibungkus 2 lembar kain kafan yang sempurna yang mencukupi. Wa yukrahu, dan dimakruhkan laha baginya harirun, memakai kain kafan dari sutra. Kalau laki haram, kalau perempuan kafannya dari sutra itu makruh. Wa muza'farun, dan makruh kain kafan yang dicelup dengan minyak za'faron. Wa mu'asfarun, dan makruh kain kafan yang dicelup dengan minyak mu'asfar. Wal wajibu, dan yang wajib fir rajuli wal mar'ati, untuk mayat laki dan perempuan dari kain kafan, mayasturul aurata, adalah kain yang menutup auratnya. Umpamanya cuma ada 1, yang penting auratnya ketutup. Ya aurat sebagaimana ketika hidup laki, ya baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, yang penting itu ketutup. Perempuan semua tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, itu yang paling penting. Bagus-bagus kalau ada 3 buat laki, 5 tadi buat perempuan. Wa yubakharul kafanu, dan dikasih bukhur itu kain kafan, dikasih wangi-wangian dengan bukhur. Wa yuzarru alaihi alhanutu wal kafuru, dan ditaburi di atasnya hanut. Hanut itu yang coklat-coklat tuh, yang modelnya kayak tanah-tanah tuh namanya hanut. Ya, supaya nggak hancur kain kafannya, artinya lebih lama awetnya. Wal kafur, dan kafur, itu biasa sudah tersedia sepaket atau kafan dengan itu. Wa yaj'alul ghasilu kutnan, dan ia mencampur orang yang memandikan tadi kutnan akan kapas bihanutin, dengan hanut tadi. Kasih tadi itu ya, kayak semacam bubuk di kain, di katunnya, di kapasnya. Ala manafirihi, dan ditempatkan di lubang-lubang tubuh. Hidungnya disupel kan gitu ya, telinganya ya, dan setiap lubang-lubang yang ada pada mayat itu. Wa mawadhi'is sujudi, dan di tempat-tempat sujud, jidatnya kain kasih tadi itu kapas. Ada lagi orang sujud, ya, telapak tangannya, ada lagi dengkulnya 2, ada 7 tuh, ya, dimana anggota sujud ketika kita melakukannya tersentuh ke tanah, itu dilapisi dengan kapas-kapas. Walau qayyaba, dan jikalau dia memakai wangi-wangian, ya, itu kain kafannya dikasih wangi-wangian, jami'a badanihi, ke semua badannya, fahasanun, maka itu lebih baik. Fa'in mata muhriman, namun apabila itu orang meninggalnya dalam keadaan ihram, lagi ihram ya, meninggal, harumabtibu, haram memakai minyak wangi. Wal makhitu, dan haram memakai pakaian yang berjahit. Wa taghtiyatu ra'sil rajuli, dan haram menutup kepala bagi mayit laki. Wa wajhil mar'ati, dan haram menutup wajah mar'ah perempuan. Ya, sebagaimana orang ihram pada umumnya, keharaman itu berlaku ketika dia matinya, meninggalnya dalam keadaan ihram. Wala yudabu, dan tidak disunnahkan ayyu'idda li nafsihi kafanan, dia menyiapkan kain kafan buat dirinya sendiri. Nah, sekarang ada itu model-model orang nyiapin kafan buat dirinya sendiri. Itu tidak dianjurkan sebenarnya. Illa, kecuali ayyaqqa bihillihi, dia pengen mastiin kehalalan kain kafannya. Ya, umpama ya, nanti kalau saya meninggal, takutnya kain kafan saya dibeliin pakai duit yang haram, umpama nih. Ya, ketika masih hidup, dia yakin punya duit nih halal bener, insya Allah nih, saya tahu dapatnya dari mana halal. Dibeliin kain kafan buat dia, ntar ketika meninggal itu boleh, untuk memastikan kafannya itu halal. Au min athari ahlil khair, atau dari bekas orang soleh, nah itu boleh. Nah ini kain kafan umpama dari orang soleh, atau ya umpama tadi yang berbentuk imamah bekas orang soleh, diwasiatkan nanti kalau saya meninggal pakaiin ini. Nah, ini bekas punya si anu untuk mencari berkahnya, itu boleh.
Tapi kalau tidak ada alasan demikian, tidak disunahkan menyediakan buat dirinya kain kafan. Gitu ya.